hu aha hu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa miqdariha wa kasrin nuqur wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin huzili dari wa shifaiha wa dafil bala wa afatiha wa kasdil rizqi wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa alatana wa amwalana
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa Sirrul Asrar wal Ittihad wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan dalam hidup kita, bertambahnya rezeki dan nikmat kita tidak melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jiwa kita sesungguhnya pada akhir hayat kita yang timbul hanya cahaya Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahyina ya Allah bil iman. Ya Allah, iman bil iman. Ya Allah, cahayailah kami, hidupkan kami dengan iman kami ya Allah kepada Engkau dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dihormati lil Habib Ali bin Ali Al-Hasani, Habib Al-Habsi ya, Habib Alwi Al-Habsi di sebelah kiri saya. Lil Habib Husain As-Sudab, Habib Abdurrahman As-Sudab, Habib Husain As-Sudab jalan. Habib Kadir, Habib Abdullah Bahasim lah, Habib Abdullah Bahasim, Habib Abdul Qadir As-Sahab, Habib Sahabuddin bin Sahab, Habib Hasim Bahasim, Mak. Nah, mengatakan Habib Tiang Aras. Nah, Habib Kadir Al-Habsi, alhamdulillah sehat Biblah. Nah, panjang umur Biblah. Nah, alhamdulillah. Habib Ubaidillah atau Habib Abdullah kah? Abdullah Asegaf, alhamdulillah, senyum-senyum orangnya. Habib Yamani Al-Idrus, Habib Agil Asegaf, yalah. Nah, alhamdulillah. Habib Mahdi Al-Asegaf. Nah, Asegaf terus nih. Dulu ada Alkab tuh kumpulan lah nih. Ini Asegaf banyak nah. Asegaf. Nah, Al-Habsi dulu lah rame. Dihormati guru-guru sekalian, guru-guru agama yang di luar, yang di dalam, guru Mas Kuni, alhamdulillah Kiai Haji Mas Kuni, guru Tarmiji, guru Mulyadi dan guru Maksad, alhamdulillah dapat hadir. Mudah-mudahan sehat semuanya lah. Berapa hari lagi guru hari raya kita? Lawas lagi lah. Lawas lagi. Berapa hari lagi? 20 hari lagi. Harus sampai sebulan ya Sidin. Tapi Jar, hari raya kita ini Jar, ada pengumuman baru 2 bulan Jar. Tahu lah pian bulan Maret lawan bulan lawan bulan April. Jadi kita puasa hari ini kada sampai sebulan, bulan Maretnya. Ya lah. Nah, gayaan jalah. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futuhul Ghaib, puncak yang tertanam pada diri orang itu ada 2 di kalangan para ulama sebenarnya. Di kalangan ulama-ulama ahli batiniyah atau ahli haqa'iq, tentang ahli hakikat, orang mencapai wusul. Pertama adalah mendapatkan mardiyah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kelompok kedua berkeyakinan bahwa yang penting itu tidak ada ridho, tidak ada apa, yang penting terserah Allah. Terserah Allah di hati, pokoknya apa saja terserah Allah. Atau bahasa lainnya tidak memiliki apa-apa. Jadi kedua itu sama sebenarnya. Jadi Syekh dalam kitab Futuhul Ghaib nanti ada ridho, mardiyah, nanti ada tidak memiliki apa-apa. Jadi kedua-duanya kurbah. Jadi tingkat penyerahan diri seseorang yang tertinggi ialah terserah Allah. Namun manusia itu perlu ada tujuan. Tujuan itu
Apa? Melihat Allah. Lalu apa yang kau inginkan dengan Allah? Karena Allah ini maha as-somad. Somad itu semua makhluk bergantung kepadanya, maka kita perlu pengertian penghambaan itu ada kepentingan dengan Allah. Apa kepentingan itu? Yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak itu. Ketika kita duduk melihat nama asma Allah atau as-somad, maka kita punya kepentingan mendapatkan ridho Allah. Tapi ketika kita melihat Allah itu zat Allah yang maha agung, kita merasa sekali tidak memiliki apa-apa. Nah, itu cara pandangnya. Patan amu bil ma'rifati wal ulumi wal asrori. Orang-orang yang berjalan bisa mematuhi majaril aqdari pika, berjalan di relung, di lembah takdir, titian takdir Allah tanpa mengeluh, tetapi dia menyadari segala kehidupan ini berjalan sesuai garis ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari alam semesta ini menggambarkan tentang kebesaran, keagungan Allah dan keindahan Allah. Menyadari betul dia keadaan itu tanpa ada keluhan apa-apa saja dengannya. Waraditu bil qada. Kemudian dia ridho atas keputusan Allah terhadap dirinya maupun orang lain. Meninggal istri ridho, meninggal orang tua ridho. Memang hati kepingin aja, andaikan bisa orang tua itu kita tahan ya. Kita menyesal karena kurang berbakti kepada beliau. Tapi ketika beliau diambil oleh Allah, ini adalah keputusan Allah yang terbaik. Dua keadaan itu kejiwaan kita. Kalau istilah bahasa tasawufnya Syekh Hasan Basri, al-khauf war-roja, takut dan roja, harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jamil ahwali, maka faqaribta, engkau sudah dekat kepada Allah sudah. Bila seperti itu engkau di hatimu, engkau tuh dekat dengan Allah. Kalau orangnya tidak sholat pengguru aja, tapi bisa hatinya seperti itu, dekat juga dengan Allah lah. Dekat juga dengan Allah. Sama, tapi orangnya tidak sholat guru ajar, dekat juga lah. Tapi, nah, dekat saja tapi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengadilan akhirat nanti berlaku hukum syariat, bukan hukum hakikat. Di akhirat itu yang berlaku adalah syariat, bukan hukum hakikat. Hakikat hanya untuk bagian daripada makna keikhlasan perilaku kita terhadap syariat itu. Contoh, ketika kita beramal, apakah kita ikhlas atau tidak? Di situ hukum hakikat berlaku, ya kan? Bila orang syariat saja, hakikat tidak ada, maka nol lah amalnya. La yadkhulul jannah, hajar Nabi, tidak akan masuk surga man fi qalbihi kibriya, bila di hatinya masih ada riya kepada manusia. Ini contoh itu hukum hakikat. Jadi dekat tapi tidak diridhoi Allah, bisa terjadi, bisa secara makna, secara ilmu dia dekat. Ridho terus dengan Tuhan, dekat orang ini. Maaf, pernah ada melihat orang kafir tapi nya baik benar orangnya? Adalah pernah melihat lah. Adakah? Mungkin kalau sekarang ada pemain bola bersedekah, dia menghabiskan hartanya untuk apa? Untuk apa? Untuk fakir miskin dan sebagainya. Bagus kelak. Tapi karena dia tidak dilandasi oleh syariat, maka nol amalnya itu. Iyalah. Nah, jadi supaya bermanfaat syariat itu harus dilaksanakan, karena itulah yang disidang di pengadilan. Jadi sidang yang disebut dengan dalam Al-Qur'an Maliki Yaumiddin adalah ad-din, di situ adalah as-syariah maknanya. Patan umubil ma'rifati, orang-orang yang sudah bisa mengerjakan sholat, mengerjakan syariat Allah, orang-orang yang dapat bersedekah karena Allah, dia akan menikmati ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ulum, dan ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Nah, kayak apa orang menikmati
menikmati syariat itulah dalam An-Nawadir atau Itihab ya, dalam Itihab ya. Dalam Itihab, bukan Itihab ya. Orang yang berjalan dalam garisan itu dia mendapatkan yang disebut dengan maratibul ikhlas atau martabatul ikhlas. Dia mendapatkan, orang yang menikmati ma'rifat itu ialah merasakan al-unsu bil ma'rifah, kenikmatan dalam ma'rifat. Qala Ibnu Uzaibah dalam Haqaiq Anita Saud li Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa ini hidup abad 19. Qala Ibnu Uzaibah rahimahullahu ta'ala, ujar beliau, al-ikhlas itu salah satu derajat, 3 derajatnya. Al-ikhlasul awam, orang ikhlas awam itu kata beliau, huwa ikrajul khalqi min muamalatil haqi ma'a talabil huzuzud dan duniyawiyah. Orang yang ikhlas tingkat awam itu ialah orang yang beramal min muamalatil haqi ma'a talabil huzuzud dunia wal akhir, yaitu orang yang beramal tapi mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat, mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah itu ikhlas orang awam. Jadi kita ridho dengan qada Allah, sudah kita mengamalkan amalan dalam agama kita, sudah syariat kita sudah, tapi kepentingan kita ada di hati, ingin supaya dapat keberuntungan dunia dan akhirat, maka tingkatan kita tuh masih di awam, masih ya apa misalnya kahibjil badan, supaya badan sehat, walmal, supaya harta benda terpelihara, wasaatir rizki, supaya rezeki banyak. Ini jarak amalan dia orang. Amalan ini supaya bertambah rezeki kita amalkan, di hati kita timbul adalah supaya banyak rezeki. Nah berarti kita itu masih orang awam lagi. Supaya jangan awam kayak Pak, baca-baca aja. Iyalah, tahu ya kita itu manfaatnya itu, tapi diberi Allah atau tidak itu urusan Allah. Ya kah? Nah itu caranya melawannya. Jadi baca-baca aja nih, tapi bukan itu lagi tujuan kita. Tujuan kita ingin melihat Allah. Tujuan kita ingin dekat kepada Allah. Bila itu kawa pian nikmat membaca itu. 2. Ikhlas orang khawas, jar saya Ujaibah. Talabul hujujil ukrawiyah duna duniyawiyah, yaitu orang yang mengharap akhirat saja tanpa mengharap dunia. Penting aku di akhirat aja, biar aku di akhirat begini banyak enak kawas itu 50 orang kalau bidadari nanti. Wah. Tapi orang ini sudah makomnya khawas sudah Jersidin, karena sudah mengharapkan akhirat saja, tidak lagi mengharap dunia. Wah. Itu baca amalan. Baca amalan supaya masuk surga. Nah yang ketiga, nah ini yang kita perlu pelajari nih. Kalau 1, 2 tuh sudah hari-hari aja kita sering dengar lah. Wa ikhlas kawasul kawas, ialah ikrajul hujuju bil kulliyati fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah wal qiyamu biwazaibir rububiyah mahabbatun wasyauq wahabbatan wasyauqan, yaitu orang-orang yang secara keseluruhan dia beribadah, tidak ada lagi kepentingan untuk mencari dunia ataukah urusan akhirat. Terus apa? Wal qiyam, dia berdiri hanya semata-mata mahabbah mahabbatan ausyauqan ila rabbih. Dia hanya satu saja keinginannya, rindu kepada Allah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seperti perkataan Kamakola Ibnul Farid, seperti Syekh Ibnu Farid berkata, laisa su'ali minal jinani na'iman, bukanlah permintaanku kepada Tuhanku itu minal jinani na'iman, kenikmatan surga-surganya di akhirat. Ghaira, bukan itu. Inni ahabbuha, tetapi aku menginginkan
la arqabaha. Tetapi aku menginginkan ini ahabbuha, mencintai semua itu, mencintai Allah Subhanahu wa taala. La'arkan ya, sini la'arkan ya, tulisannya panjang, la'arkan. Aku mencintainya sebagai pokok daripada semua ibadahku. Jadi ujar Ibnu Farid, aku beribadah itu tidak ada kepentingan dunia, tidak kepentingan akhirat, tidak. Tapi yang aku inginkan hanya satu saja, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita di sini mencintai Allah dan rasulnya. Nah, ini tingkat kawas. Maka bila orang sudah seperti itu, orang itu yang disebut dengan patan amubil ma'rifati, dia menikmati ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa guru rasanya aja? Nah, seperti kita minum kopi, apa rasanya kopi? Tidak tahu kan? Perlu diminum aja lah. Nah, minum. Coba cintai Allah dan Rasulnya, tumbuhkan hati dengan Allah dan Rasulnya. Nah, kayak apa caranya? Kayak apa supaya mendengar nama Allah tuh senang hati kita? Allahu Allah, senang kita mendengar orang membaca salawat, senang hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak memperhatikan suaranya baik atau tidak, tapi begitu Muhammad disebut, terasa di hati kita ini, bergetar hati kita. Nah, itu pertanda hati kita sudah terjadi hubungan simbolik diri kita dengan Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Allah hati kita tergetar, berarti kita sudah terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan patan amubil ma'rifah. Engkau menikmati ma'rifahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.